Assalamualaikum, masih bersama saya Zain dan ini rekan saya Nisa, salah satu UMKM di pinggiran Jakarta yang kini sukses dengan usaha cookiesnya. Kini kami berdua insya Allah akan dengan senang hati mendampingi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sahabat, tahukah Anda salah satu kendala UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan dalam mengakses pembiayaan? Menteri Keuangan dalam sebuah perhelatan Microfinance Outlook 2023 Bank Nasional pada tahun ini menyampaikan sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan biaya tambahan untuk modal kerja dan investasinya. Sementara 5 juta UMKM masih mengandalkan rentenir. Kendala utama yang dialami UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yaitu kurangnya informasi yang memadai untuk memilih sumber pembiayaan yang sesuai dengan skala dan kapasitas pelaku UMKM. Disinilah peran kita sebagai pendamping diperlukan untuk membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan. Sahabat, setidaknya terdapat dua tujuan utama dari pendampingan akses pembiayaan bagi UMKM. Yang pertama, pendamping dapat menilai kondisi usaha dan kebutuhan pembiayaan UMKM. Yang kedua, pendamping dapat merekomendasikan sumber dan skema pembiayaan syariah yang sesuai bagi UMKM pendampingan. Ada banyak alternatif sumber pembiayaan syariah yang dapat diakses oleh UMKM. Yang pertama, pembiayaan yang bersumber dari dana sosial, ditujukan bagi pelaku usaha yang tergolong mustahik dan duafa. Pembiayaan ini disalurkan oleh Bank Microfinance Desa, BMD, Basnas, Baitul Mal, Lembaga Amil Zakat, LAS, dan filantropi Islam lainnya. Kedua, pembiayaan yang bersumber dari dana program pemerintah, yaitu pembiayaan ultramikro Umi Syariah, Kur Syariah, LPDB Skema Syariah, dan lainnya. Yang ketiga, pembiayaan komersial yang bersumber dari dana lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, koperasi syariah atau Baitul Mal wat Tamwil, perusahaan pembiayaan syariah, PNM, pegadaian syariah, fintech lending syariah, dan lain sebagainya. Pendamping perlu memperhatikan beberapa aspek penilaian lembaga keuangan syariah terhadap pengajuan pembiayaan syariah dari UMKM. Pertama, analisa 5C. Analisa karakter, yaitu tanggung jawab UMKM dalam membayar angsuran pembiayaan. Salah satunya tercermin dari informasi debitur yang tercantum di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Yang kedua, analisa capacity, yaitu kapasitas dan kemampuan UMKM untuk mengembalikan pembiayaan diantaranya melalui analisa keuangan usaha UMKM. Yang ketiga, analisa kapital, yaitu analisa berapa besar modal sendiri dari pelaku usaha dan struktur modal lainnya dari usaha tersebut. Yang keempat, analisa collateral, ada tidaknya aset jaminan dan nilai penjamin dalam permohonan pembiayaan. Yang terakhir, analisa condition of economic, yaitu menilai kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi ekonomi di masa mendatang yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Kedua, pendamping perlu memperhatikan analisa 3R terhadap kondisi usaha UMKM, yaitu return, repayment capacity, dan risk of bearing ability. Return atau keuntungan yang akan diperoleh oleh UMKM setelah mendapatkan pembiayaan. Repayment yaitu kemampuan UMKM dalam mengembalikan pembiayaan. Risk of bearing ability adalah kemampuan UMKM dalam menanggung resiko jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Analisa-analisa tersebut perlu dirumuskan terlebih dahulu oleh pendamping untuk mendapatkan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kondisi pelaku UMKM. Demikian gambaran singkat tentang pendampingan akses pembiayaan bagi UMKM. Jika sahabat-sahabat ingin mengetahui lebih jauh, yuk pelajari modul melakukan pendampingan akses pembiayaan UMKM. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.